Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, laju penerimaan pajak hingga semester 1 2023 terpantau melambat. Menteri Keuangan menyebut perlambatan diakibatkan oleh sejumlah faktor, di antaranya penurunan harga minyak mentah dan impor yang mengakibatkan terkontraksinya PPh migas dan impor. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan sederet alasan pertumbuhan perpajakan serta bea cukai melambat pada semester 1 2023. Adapun penerimaan pajak per Juni 2023 menyentuh 970,2 triliun rupiah atau 56,47% dari target APBN. Meski tumbuh positif, capaian kali ini hanya naik 9,9% alias melambat dibandingkan awal Januari 2023 yang menyentuh 48,7%. Kalau awal tahun masih tumbuh di 48, kalau kita lihat secara kumulatif, tapi kita lihat sekarang sudah di 9,9%. Dan kalau kita lihat dari sisi komposisinya, kita lihat sebagian yang mengalami penurunan adalah dari sisi pertumbuhan karena tahun lalu memang ada beberapa fenomena yang terjadi sekali seperti terjadinya pengungkapan pajak secara sukarela atau tax amnesty 2 dan juga kita lihat harga-harga komoditas yang mengalami normalisasi. Harga minyak mengalami penurunan dan juga berbagai kegiatan import yang tadi mengalami kontraksi. Secara komposisi, pajak penghasilan non migas menyumbang 565,01 triliun rupiah atau tumbuh 7,85% secara tahunan. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah mencapai 356,77 triliun rupiah atau naik 14,63%. Kemudian pajak bumi dan bangunan serta pajak lainnya senilai 7,50 triliun rupiah. Sementara PPh migas tercatat sebesar 40,93 triliun rupiah atau menurun 3,86% secara tahunan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, kali ini kita akan ulas bersama bagaimana resiliensi APBN di semester 1 2023. Tadi sudah disampaikan terkait dengan penerimaan pajak yang cenderung melambat hingga semester 1 2023. Adapun dari sisi kinerja APBN per Juni 2023 ini sendiri masih membukukan kinerja positif sebetulnya dengan mencatatkan surplus 152,3 triliun rupiah. Posisi surplus tersebut merupakan realisasi di sepanjang semester 1 tahun ini. Tren posisi surplus APBN terpantau menurun jika dibandingkan capaian Mei dan April 2023 lalu. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa APBN semester 1 2023 tetap solid dan baik dengan pendapatan negara yang mencapai 1.407,9 triliun rupiah atau tumbuh 5,4% secara tahunan. Sementara itu masih dari sisi pendapatan, realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tahun ini diperkirakan akan lebih rendah dari realisasi pada 2022 lalu atau mengalami kontraksi sebesar 13,4% secara year on year. Menteri Keuangan mengatakan meski realisasi PNBP di tahun ini lebih rendah dari tahun lalu, namun nilainya akan melebihi target yang sudah ditentukan, di mana realisasi PNBP hingga akhir tahun 2023 diperkirakan mencapai 515,8 triliun rupiah atau 116,9% dari target dalam APBN di tahun 2023. Realisasi PNBP sendiri ini diperkirakan akan ditopang oleh penerimaan dari sumber daya alam non-migas dan juga penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun realisasinya hingga semester 1 2023 untuk pendapatan negara bukan pajak atau PNBP ini telah mencapai 302,1 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan 5,5% secara year on year. Ya, pemirsa, dari sisi pendapatan negara kita bergeser ke sisi belanja negara, di mana salah satu pos belanja yakni subsidi BBM yang ternyata disebut mencapai 9,6 triliun rupiah per bulan, bukan angka yang kecil. Lantas bagaimana dengan secara keseluruhan di semester 1 2023? Berikut informasi selengkapnya.
Pemerintah menyalurkan anggaran sebesar Rp57,7 triliun yang dialokasikan untuk membayar subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak per semester 1 2023. Adapun realisasi subsidi BBM tersebut setara dengan Rp9,6 triliun per bulan. Untuk subsidi LPG, kita keluarkan 32,5 triliun. Ini artinya tiap bulan kita keluarkan 5,4 triliun rupiah untuk masyarakat yang menggunakan LPG 3 kilo dengan harga sangat jauh di bawah harga pasar. Demikian juga dengan BBM, di mana kita membelanjakan subsidi kompensasi 57,7 triliun. Ini artinya tiap bulan APBN membayar 9,6 triliun bagi pengguna subsidi dari BBM. Tak hanya subsidi BBM, pemerintah juga menggelontorkan dana senilai Rp42,9 triliun untuk membayar subsidi dan kompensasi listrik sepanjang semester 1 2023. Sementara itu, dalam konferensi pers APBN, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan fungsi APBN, yang salah satunya untuk menjaga hajat hidup orang banyak dari berbagai guncangan yang terjadi, termasuk dari pergerakan harga BBM dan tarif listrik. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, jika kita lihat realisasinya untuk subsidi BBM sendiri ini berarti cukup besar ya pemirsa, di mana dalam 6 bulan saja lebih dari 50 triliun rupiah sudah dikucurkan oleh pemerintah, sehingga tadi dalam 6 bulan jika dibagi rata ini kurang lebih 9 triliun rupiah dikeluarkan oleh pemerintah setiap bulan hanya untuk subsidi BBM. Ya, selain BBM, pemerintah juga menggelontorkan dana senilai 42,9 triliun rupiah untuk membayar subsidi dan kompensasi listrik. Sementara untuk subsidi LPG 3 kg, pemerintah menganggarkan dana sebesar 32,5 triliun rupiah. Artinya setiap bulan pemerintah mengeluarkan 5,4 triliun untuk membantu masyarakat pengguna LPG 3 kg. Selain dari sisi energi ataupun BBM, selanjutnya juga ada subsidi bidang perumahan yang juga dikucurkan oleh pemerintah. Ini sebesar 344,7 miliar rupiah untuk 84,5 ribu unit rumah. Ya, jika kita berbicara secara keseluruhan, pos belanja negara hingga Juni 2023 ini mencapai 1.255,7 triliun rupiah atau 41% dari target di sepanjang tahun ini. Belanja pemerintah pusat tercatat mencapai 891,6 triliun dan dari jumlah itu belanja kementerian lembaga ini mendominasi mencapai 417,2 triliun rupiah yang sebagian besar dana-dananya digunakan untuk pemilu 2024, kemudian juga pembangunan Ibu Kota Nusantara dan juga beragam infrastruktur lainnya. Sementara itu belanja non-kementerian lembaga ini mencapai 474,4 triliun rupiah atau 38,1% dari pagu, terutama untuk belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat seperti tadi subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi LPG 3 kg, dan juga subsidi perumahan. Ya pemirsa, di saat yang sama realisasi belanja daerah hingga pertengahan tahun juga masih minim. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja APBD hingga Juni 2023 baru mencapai 399,5 triliun atau masih di kisaran 31,26% terhadap pagu yang sudah ditetapkan. Meski masih minim, realisasi belanja tersebut ternyata secara nominal meningkat 6,23% dari periode yang sama di tahun lalu. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan pun meminta daerah untuk segera melakukan percepatan belanja karena dinilai masih cenderung lambat, baru terserap di bawah 40%. Ini berarti pemerintah daerah harus kemudian menggenjot realisasi dana daerahnya agar kemudian bisa berdampak positif bagi masyarakat di daerah tersebut. Ya pemirsa, sisi pendapatan dan belanja sudah kita ulas. Selanjutnya kita coba lihat situasi ekonomi global yang disebut cenderung melambat dan dampaknya bagi Indonesia termasuk APBN. Dan kita lihat rangkuman informasinya berikut ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kecenderungan pelemahan ekonomi global semakin terlihat. Hal itu terlihat dari Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur pada mayoritas negara G20 dan ASEAN 6 mengalami kontraksi.
Adapun PMI adalah indeks yang menunjukkan arah tren ekonomi di sektor manufaktur. PMI di atas 50 menunjukkan ekspansi atau kemajuan, sedangkan PMI di bawah 50 menunjukkan kontraksi atau perlambatan. Kondisi global memang menunjukkan kecenderungan perlemahan yang makin terlihat. Kalau kita lihat dari sisi indikator PMI manufaktur, dari negara-negara yang dilakukan monitoring, 61,9% dari negara-negara itu mengalami kontraksi PMI-nya. Artinya PMI-nya ada di bawah 50. Sehingga perlemahan dari PMI negara-negara ini memang perlu untuk kita waspadai. Apakah ini kecenderungan akan terus melemah dan tentu pada akhirnya mempengaruhi kondisi dan kinerja perekonomian global. Menteri Keuangan menyebut negara-negara yang memiliki peran besar terhadap perekonomian dunia mengalami kontraksi, di antaranya Amerika Serikat, kawasan Eropa, Jepang, dan Singapura. Sementara 23,8% lainnya berada di zona ekspansi melambat, termasuk di antaranya China, India, dan Rusia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Iya, sepertinya memang perlambatan sudah mulai ditunjukkan begitu ya, salah satunya oleh indikator PMI manufaktur yang tercatat mengalami kontraksi untuk beberapa negara di dunia, bahkan negara-negara dengan peran besar terhadap perekonomian global. Adapun Indonesia, pemirsa, termasuk 14,3% negara yang berada di zona ekspansi akselerasi, di mana PMI manufaktur berada di level 52,5 pada Juni 2023. Indonesia bersama Turki dan juga Meksiko yang tercatat berada di zona ekspansi akselerasi. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut sejauh ini berbagai indikator ekonomi Indonesia masih cukup positif. Meski begitu, ancaman pelemahan dari global akan terus diwaspadai. Ya, lebih lanjut, Menteri Keuangan juga menyatakan optimisme yang memberikan keyakinan hingga kuartal 2 2023, di mana berbagai indikator Indonesia masih cukup positif. Namun tanda-tanda terjadinya rembesan atau spillover dari pelemahan global sudah mulai terlihat. Indonesia sendiri terlihat mulai terkena dampak dari pelemahan ekonomi global. Hal ini langsung terlihat salah satunya pada data ekspor di Juni 2023 yang turun 21,2% secara year on year yang hanya mencapai 20,61 miliar dolar. Dan diketahui sebetulnya dalam 2 tahun terakhir ekspor Indonesia mengalami peningkatan tajam akibat lonjakan harga komoditas. Meski demikian, kita lihat memang neraca perdagangan masih berhasil surplus selama 38 bulan beruntun. Namun kini karena ekonomi dunia terpantau melemah, permintaan ekspor juga melemah sehingga permintaan barang ikut terkontraksi. Ya, selain ekspor, ternyata dari sisi impor juga turun tajam pada Juni 2023. Di mana penyebabnya adalah industri manufaktur yang khususnya berorientasi ekspor. Ini mengalami tekanan pelemahan permintaan global. Ya, meski demikian seperti yang sudah saya sebutkan tadi, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus dan di Juni ini surplusnya sebesar 3,45 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, kita harapkan peran APBN ini tetap bisa menjaga daya tahan ekonomi Indonesia sekaligus bisa tetap menjaga hajat hidup orang banyak dengan berbagai subsidi yang dikeluarkan, meskipun dari sisi penerimaan juga tetap harus dioptimalkan agar kemudian belanja negara yang sudah dialokasikan atau yang sudah ditargetkan juga bisa tercapai untuk kemudian mengantisipasi spillover dari pelemahan ekonomi global yang bisa saja terjadi dalam waktu dekat, meskipun kita harapkan memang ekonomi global masih cukup kondusif sehingga Indonesia juga masih mampu menjaga dan mengendalikan situasi ekonomi di dalam negeri sehingga target-target yang sudah ditetapkan bisa dicapai dengan baik.